Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan perkembangan Islam pasca wafatnya Rasulullah, disusun oleh kelompok 2. Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan oleh Allah ke dunia. Islam menjadi agama pamungkas sekaligus penyempurna dari ajaran-ajaran terdahulu. Keberadaannya menjadikan Islam agama yang sangat komprehensif yang tidak melepaskan sedikit pun pembahasan tentang kehidupan dengan Alkitabnya, yaitu Al-Quran. Dalam catatan sejarah, Rasulullah dilahirkan pada tahun 571 Masehi di Mekah dengan keadaan yatim, karena pada saat kelahirannya ayah beliau Abdullah telah meninggal dunia, sehingga hanya ibunya yaitu Aminah yang mengasuhnya. Beliau besar dalam lingkup budaya Quraisy Arab yang terkenal dengan kefasihan bahasa Arabnya. Pembahasan kedua yaitu Islam klasik. Prodi klasik menjelaskan bahwasanya perkembangan Islam sejak Rasulullah wafat dibagi menjadi 3 fase, yakni fase klasik, fase pertengahan, fase modern. Pada masa ini kami akan menguraikan hanya dengan fase Islam klasiknya saja. Fase klasik merupakan periode peletakan dasar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran, yaitu pedomannya. Islam berikut ditunjukkan oleh Khulafaur Rasyidin yang kemudian dikembangkan di masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Wafatnya Nabi Muhammad berarti menunjukkan pengertian kepemimpinan dalam Islam. Ini merupakan tentu akan menjadi amanah besar bagi para sahabat Nabi. Sebagai seorang yang terdekat tentu dianggap sebagai paham seluk-seluk buluk tragedi Nabi dalam berdakwah serta melakukan perluasan wilayah. Akan tetapi sudah menjadi jelasan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menandingi Nabi dalam kepemimpinannya. Semasa pemerintahan para sahabat Nabi tentu telah memberikan warna yang berbeda dengan perkembangan Islam berikutnya. Jika Islam masa Nabi adalah peletakan dasar, maka masa Islam zaman sahabat adalah masa ekspansi dan perluasan wilayah kekuatan Islam. Tentu tidak semua orang tidak melupakan dan meninggalkan beberapa aspek yang terlibat. Penetapan khalifah sebagai latar politik Islam. Abu Bakar resmi ditunjuk sebagai pengganti Nabi Muhammad pada 8 Juni 632 Masehi melalui pemilihan yang melibatkan para pemimpin masyarakat di Madinah. Jalan pemilihan Abu Bakar sedikit bercekcok, akan tetapi dapat dikendalikan. Abu Bakar sangat meneladani Nabi dalam melaksanakan bentuk pemerintahannya. Ada beberapa aliran Islam yang mempunyai sejarah masing, sejarah dahulu sampai sekarang. Ada Ahlussunnah wal Jamaah, adalah seorang yang mengikuti Nabi setelah para sahabatnya, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, seorang yang mengikuti Nabi dan mengikuti sahabatnya, bukan hanya nabinya saja. Syiah adalah aliran yang mengikuti Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang mengatakan kepemimpinannya yang baik. Ada banyak pendapat akan awal munculnya aliran ini. Salah satunya mendapat ulama Syiah yang mengatakan munculnya sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pendapat lain yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zarra ialah Syiah muncul pada akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Aliran Khawarij. Asal kata Khawarij adalah kharij yang berarti keluar. Pada sejarahnya, aliran Khawarij seperti yang ditulis di atas merupakan aliran yang tidak setujui dengan adanya pemerintahan, adanya perdamaian antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah saat perang Siffin. Yang dimaksud Khawarij itu tidak keluar dari golongan Sayyidina Ali, dia yang keluar dari golongan Nabi Muhammad. Ada aliran Mu'tazilah. Menurut buku yang ditulis Harun Nasution, Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis. Artinya dalam membahas persoalan-persoalan agama, kaum Mu'tazilah lebih banyak menggunakan akal yang lebih bersifat rasional. Ada aliran Murji'ah. Murji'ah berasal dari kata irja yang artinya menangguhkan. Murji'ah muncul pada abad pertama Hijriah.
yang muncul karena perbedaan dua pendapat, yaitu Syiah dan Khawarij. Kaum Syiah mengkafirkan para sahabat yang menurut mereka menghina ke khalifah dari Ali, sedangkan kaum Khawarij mereka mengkafirkan kelompok Ali dan Muawiyah. Pandangan ulama terhadap hadis iftiraq. Bismillahirrahmanirrahim. Bani Israilaf taraqat alihi hida wa sab'ina firqatan wa inna ummatina saftariqu ala sintaini wa sab'ina firqata kulluha finnari illa wahidatan wahya jamaah. Sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 71 golongan, dan sesungguhnya umatku akan terpecah menjadi 70 golongan. Semua terancam masuk neraka kecuali satu, dialah al-jamaah. Sesungguhnya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya terancam. Hadis ini merupakan penggambaran dari Rasulullah tentang perpecahan akan terjadinya pada tubuh kaum muslimin. Respon para ulama terhadap hadis tersebut ternyata tidak sama. Setidaknya ada 3 macam respon yang diberikan. Hadis-hadis tersebut digunakan sebagai pijakan yang dinilai cukup kuat untuk menggolongkan umat Islam menjadi 73 firqah, dan diantaranya hanya satu golongan yang selamat dari neraka, yaitu al-sunnah wal jamaah. Di antara kelompok ini antara lain Imam Abdul Qahir al-Baghdadi, al-Faraq bainal firaq, Imam Abu al-Muzaffar al-Isfarayini, At-Sabini Fiddin. Hadis-hadis tersebut tidak digunakan sebagai rujukan penggolongan umat Islam, tetapi juga tidak dinyatakan penolakannya atas hadis tersebut. Di antara mereka itu antara lain Imam Abu Hasan Ali bin Ismail al-Ash'ari. Hadis iftiraqul tersebut dinilai sebagai hadis lemah sehingga tidak dapat dijadikan rujukan. Di antara mereka adalah Ali bin Ahmad bin Hazm Ad-Hari, Ibnu Hazm Al-Fihal fil Mila wal Ahwa wan Nihal. Di pada tubuh kaum muslimin, Asyidi berpendapat pertama bahwa di hadis yang lain Rasulullah menjelaskan bahwa Yahudi dan Nasrani terpecah menjadi 71 golongan, dan kemudian Rasulullah menjelaskan pada waktu yang bersamaan bahwa umat yang akan terpecah menjadi 73 golongan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata tentang golongan yang selamat tersebut, mereka adalah yang berpegangan pada satu golongan, yaitu al-sunnah wal jamaah. Kesimpulannya ialah Islam yang merupakan agama samawi yang diamanahkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia dengan kitab Al-Quran sebagaimana pedomannya. Fondasi Islam ditetapkan ketika masa-masa beliau menyebarkan Islam di dunia Arab. Semua konsep kehidupan masyarakat Islam dibentuk dengan perpaduan Arab, Al-Quran, hadis, baik hadis qudsi maupun nabawi. Beliaulah pemimpin Islam di dunia yang mampu memunculkan sebuah konstitusi Islam yang dikenal dengan konstitusi Madinah. Pasca wafatnya Nabi Muhammad, muncullah konflik di antara nabi palsu pasca pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Tapi permasalahan itu tidak berlangsung lama karena mampu dihadapinya pemerintahnya dilanjutkan oleh khalifah-khalifah sesudah Abu Bakar, yakni Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Juga menemui berbagai permasalahan itu tidak berlangsung lama karena mampu dihadapi olehnya. Dan sekian, terima kasih.